Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah orang beriman itu salah satu tandanya wajib menyelisihi orang kafir. Wajib menyelisihi orang kafir. Saudara kaum muslimin, akhir-akhir ini banyak kaum muslimin sepertinya kehilangan identitas, Pak. Itu kesimpulan bacaan saya. Banyak orang Islam sulit mempertahankan identitas dirinya sebagai seorang muslim. Itu PR besar buat kita. Banyak orang Islam yang suka mengekor, menjadi ekornya orang kafir. Dia tidak menjadi kepalanya, dia tapi menjadi ekor. Ekor itu selalu membeo di belakang. Ciri ekor itu selalu ikut. Dan ini penyakit umat jamaah sekalian. Kalau umat ini suka mengikut, di mana musuhnya di situ dia ikut, maka dia tidak punya lagi arah hidup. Dia tidak punya lagi tujuan yang jelas dalam hidupnya. Maka prinsip orang muslim tidak boleh mengikut, tapi dia yang diikuti. Dia yang diikuti. Seperti ini Pak, di bulan Desember rawang akidah ibadah kita. Kalau tidak memelihara identitas diri kita, nanti banyak yang ikut-ikutan tahun baru. Ikut-ikutan tahun baru. Mungkin hanya sekedar pergi bakar-bakar jagung. Pak, Ibu, bakar jagung itu mubah. Boleh. Tapi kalau ini diidentikan, ini ditentukan, ini dikhususkan, terutama di mengakhiri tahun, ini bukan sekedar bakar jagung, Pak. Ada yang disebut dengan tasyabbu, menyerupai, meniru, mengambil gayanya musuh. Dan orang Islam itu dilarang untuk meniru. Kata Al-Quran, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran zira' bi zira'. Yang hadis Bukhari, Muslim, kata Nabi, penyakit yang aku khawatirkan nanti di akhir zaman adalah penyakit suka ikut-ikutan. Bapak kita ini posisi tak mulia, Pak. Kata Quran, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kita ini umat terbaik, Pak. Mutunya yang termulia, kualitasnya yang paling hebat, unggul. Karena kita hebat, kita mulia, kita unggul. Jangan menghinakan diri kita, Pak. Jangan menghinakan diri kita. Kita ini umat yang kata Nabi SAW, al-muslim, muslim itu ya'lu, tinggi, Pak. Mulia dia, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan, Pak. Kehormatan Islam ini hebat, Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Islam ini mulia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Syaratnya, Pak, kata Al-Quran, wala tahinu
wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian ini jangan merasa hina. Umat Islam tidak boleh merasa hina, tidak boleh merasa sedih, jangan merasa kerdil, jangan merasa minder. Kalian umat yang a'laun, tinggi, tapi syaratnya in kuntum mu'minin. Kalau kalian itu beriman, Pak. Ini syarat ini. Kalau imannya benar, imannya produktif, imannya berfungsi, cirinya dia tegas, maaf, saya tidak gampang ikut-ikutan. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami seorang muslim tidak gampang membeo atas nama sebuah tradisi, atas nama sebuah kebiasaan. Nah, ini kita sebagian, Pak, maaf, cenderung larut dengan tradisi, cenderung larut dengan kebiasaan, sampai terseret, sampai terbawa arus tanpa batas. Yang banyak begadang, Pak, nanti di tahun baru orang Islam. Yang pakai banyak topi-topi tahun baru itu orang Islam. Padahal itu ada topi tinggi itu, Pak. Itu sejarah pertama kalinya dipakai di Spanyol, Andalusia, sebagai bentuk ciri orang murtad yang waktu itu Raja Andalusia diusir oleh seorang ratu di Spanyol, dan tandanya orang Islam yang masih mau tinggal tapi syaratnya murtad dikasih songkok itu, Pak, yang biasa dipakai itu kalau tahun baru. Pada saat itu orang Yahudi Nasrani itu tiupkan trompet besar sebagai bentuk pengumuman, dan itu tanda kemenangannya. Sampai mereka bakar betas-betasan, Pak, sebagai simbol kemenangan mereka. Kita umat Islam bukan ke situ. Umat Islam punya jati sendiri, punya napas sendiri, punya arah sendiri, punya arah sendiri. Tidak perlu mengekor. Ada pointer sana? Kita coba kajian ini, Pak. Mari sama-sama renungkan judul ini. Menyelisihi golongan kafir. Selisih, Pak. Kalau dia jalan ke kiri, kita ke kanan. Kalau dia suka bermalam minggu, kita bermalam Jumat. Apa yang menjadi akidah mereka? Selisih. Ibadah mereka selisih. Akhlak mereka selisih. Pasti kita menang, Pak. Itu sering kita baca, Bapak Ibu saya sekalian, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasara tidak pernah tenang melihat kita, tidak pernah ridho dengan kita, hatta, kecuali tattabi'a millatahum, kalian mengikuti cara hidup mereka. Targetnya Yahudi, Pak, Nasrani, itu bisa tenang kalau kita sudah menjadi pengekor mereka. Umat Islam pernah jaya, Pak. Pernah jaya. Kurang lebih 1000 tahun. Dengan fase Nabi Abbasiyah. Itu kurang lebih 1000 tahun. Dengan mampu menundukkan 52 negara. Itu tidak lain karena berani nih, Pak. Berani nih kata
menyelisihi, jangkit samai orang kafir. Ada yang saya baca buku, Pak, kaum muslimin hari ini suka menyontek, suka meniru, suka impor-impor paham dari luar, dimasukkan dalam tubuh kaum muslimin, sampai kaum muslimin kehilangan jati dirinya. Saya baca dalam sebuah buku namanya Masailul Amril Jahiliyah, 128, Pak, bentuk yang diimpor dari luar. 128. Kalau maaf ya, saya sering melihat peragaan kehidupan kaum muslimin, bisa kita tandai, Pak, ini diimpor. Tidak ada dalam Islam seperti itu, tapi banyak terjadi pada kaum muslimin. Maka tidak ada petunjuk yang terbaik, Pak, kecuali kembali ke sini. Agama Islam telah lengkap dan sempurna, tidak membutuhkan syariat baru, syariat tambahan dari manapun. Kalau kita pahami Islam ini, seluruh yang bisa mengantarkan kebaikan sudah ada. Nabi itu melarang, Pak, tidur sebelum sholat Isya dan begadang sesudah sholat Isya. Dilarang. Syariat itu, Pak. Nabi larang tidur padahal belum sholat Isya. Dan Nabi melarang begadang sesudah sholat Isya. Itu artinya, Pak, kalau tahun baru jam 00.00 dilarang kita tunggu itu. Karena Islam tidak mengenal yang begitu, Pak. Tahun barunya orang Islam itu maghrib. Maghrib. Begitu maghrib, pindah, dan bulannya bukan Desember. Itu di akhir Zulhijjah masuk Muharram. Desember, Pak, bukan bulan kita. Tidak ada kaitan syariat di situ. Tidak ada. Nah, di Al-Maidah ayat 3 ini sempurna, Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagimu. Sudah sempurna agama ini, Pak. Apa yang bisa mengantarkan baik sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, Pak. Sahabat Nabi menjadi mulia karena dia tidak berani menambah-nambah, tidak berani impor-impor, tempel-tempel syariat dari luar, aturan dari luar. Kekurangan kaum muslimin hari ini, Pak, nambil Yahudi, nambil Nasrani, nambil Hindu, nambil Buddha, nambil Konghucu, nambil tradisi, nambil budaya, nah terapkan dalam hidupnya, sudah rusak kemurnian Islam.